Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Josafat Pratama Susilo dari kelas 12 RPLA. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya kerjakan ketika melakukan praktek kerja industri di Easy Industries. Nama proyeknya adalah Vehicle Tracking. Jadi, Vehicle Tracking merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang transportasi dengan user dapat memilih lokasi penjemputan dan dapat menggunakan mobil tersebut beserta drivernya selama jam yang telah user pesan. Vehicle tracking memiliki dua jenis versi, yaitu web mobile serta aplikasi Android. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang web mobile-nya. Project Vehicle Tracking ini saya kerjakan bersama tim yang beranggotakan 4 orang, yaitu Mas Alvan sebagai Project Manager, lalu Mas Rama sebagai pembina, lalu saya sebagai front-end developer, dan Son Gohan sebagai back-end developer. Jadi teknologi yang kami gunakan untuk mendevelop Project Vehicle Tracking ini adalah sebagai berikut. Pertama, front-end-nya kami menggunakan React.js dengan Google Maps API untuk menampilkan maps-nya. Jadi, mengapa kami menggunakan React.js? Jadi sebenarnya project ini akan dilanjutkan untuk dibuat versi mobile apps-nya. Nah, versi mobile apps tersebut akan menggunakan React Native. Maka dari itu kami harus bisa atau diusahakan familiar dengan lifecycle React dan komponen-komponen React serta bagaimana React bekerja. Maka dari itu kami menggunakan React.js. Lalu untuk backend-nya kami menggunakan Laravel sebagai API. Lalu untuk hostingnya, web servernya kami menggunakan Apache. Lalu database-nya kami menggunakan MySQL. Lalu untuk pembagian tugasnya kami menggunakan Trello. Lalu untuk wireframe-nya kami menggunakan Figma. Lalu kita menggunakan Bitbucket sebagai version control dan sebagai repository remote. Lalu untuk database dan tabelnya, di sini kami menggunakan MySQL. Jadi pada tabel village jobs ini merupakan bawaan dari Laravel. Lalu tabel location ini digunakan untuk menyimpan titik penjemputan dari user yang berisi koordinat dari latitude serta longitude. Tabel migrasi ini merupakan bawaan dari Laravel. Lalu tabel orders ini menyimpan data-data orders yang sudah dilakukan oleh user, baik itu statusnya selesai maupun di cancel oleh user. Lalu password resets ini bawaan dari Laravel. Permission ini untuk menentukan permission sebagai hak akses terhadap API. Lalu ini role dari permissionnya. Lalu ini tabel prices, ini digunakan untuk menyimpan data harga. Jadi misalnya kita nanti update, nantinya berubah. Lalu tabel roles, ini untuk menyimpan roles yang ada pada sistem. Lalu tabel users ini menyimpan data-data user dari email, username. Jadi langsung saja masuk ke cara kerja sistemnya. Untuk menggunakan vehicle tracking ini yang kita butuhkan adalah akun. Jika belum punya akun, kita daftar terlebih dahulu. Namanya demo user 2, emailnya demouser2@gmail.com, passwordnya minimal 8. Lalu teleponnya terserah. Selesai register, lalu kita akan masuk menggunakan demo user.
bila sudah masuk, ini adalah tampilan dashboard usernya. Nah, ini kita berada di lokasi ini. Kalau di HP nanti bisa di zoom ya, berhubung saya tidak pakai HP jadi kayak gini tampilannya. Lalu oke, fitur yang kita coba pertama adalah bagaimana user dapat mengorder driver. Nah, kita pencet order, lalu akan tampil map. Mapnya ini kita bisa memilih lokasi penjemputan dengan menggunakan dua metode. Metode pertama adalah langsung jemput pada lokasi terkini tadi, atau kita bisa geser lalu memilih tempat penjemputan. Misalnya saya mau jemputnya di kantor RW sini, lalu kita pilih sebagai titik jemput. Sini kita pilih mau berapa jam, misalnya 1 jam 25.000, kalau 2 jam ya 50.000, pesan sekarang. Nah, nanti order yang kita buat ini akan kita request ke API, lalu order tersebut akan masuk ke halaman operator akun driver. Jadi bisa dilihat ya, di sini adalah posisi saya, di sinilah posisi saya, statusnya belum ada orderan. Nah, sekarang saya akan buka di HP tadi, lalu saya pilih saya sebagai driver yang dipilih, selected driver, lalu langsung akan masuk gini. Nah, ini ada, bisa kita lihat, ini dilihatkan posisi titik penjemputannya di mana dari saya. Di itu nanti ditunjukkan usernya minta dijemput di mana. Kita bisa tolak, kita bisa terima. Kalau misal kita tolak, nanti ordernya akan kembali lagi ke si operator yang tadi. Jadi akan ada lagi orderan dari demo user 2 tadi. Misalnya kita terima saja, kita terima, kita lihat, nanti kita bisa ke lokasi user lewat mapnya. Nah, di operator tadi ini, di operator statusnya pesanannya juga akan berubah menjadi driver menjemput user, langsung berubah seperti itu. Lalu misalnya kita sudah sampai ke ini, ke user, lalu di operator juga akan apa itu, akan berubah statusnya menjadi driver mengantarkan user, lalu kita bisa langsung selesai. Apakah Anda yakin selesai? Ya. Nah, akan masuk ke history. Nah, ini ada menu history. Historinya seperti ini. Demo user 2 ini berdasarkan yang terlama yang terbaru. Ini tadi 2 jam 50.000. Kita lihat historinya. Historinya sebagai berikut. Ini tempat usernya minta dijemput di mana, lalu ini kapan, lalu ini harganya, ini berapa lama, ini identitas user, lalu kita bisa hapus history juga. Misalnya kita hapus history,
Ini saya akan menjelaskan fitur tambahan dari role user ya. Tadi kan kita udah membuat demo user 1, demo user 2, 1 juga boleh, email.com. Ya, ini tambahan temannya, kita bisa lihat langsung ke historinya. Nah, ini kita bisa edit profil. Ini bisa edit nama demo user 2, bisa edit nomor HP, kita bisa edit foto profil juga. Kita klik ininya, tunggu sebentar, kita bisa milih fotonya, kita bisa simpan, nanti akan update fotonya serta data-datanya. Sukses update. Lalu kita kembali, lalu kita ini historinya, ini lihat semua riwayat. Hari ini riwayatnya nanti apa aja bisa panjang, lalu kita bisa hapus semua history. Kita bisa lihat ini tadi orderan kita. Tadi kita order di sini ya. Di sini tadi jadi penjemputannya ini masih ngebug, belum saya betulkan. Lalu ini data-datanya. Lalu ini kontak. Lalu kita bisa logout. Itu sepertinya itu saja fitur dari user ini. Bisa ada cancel order, jadi nggak ada drivernya kan gini. Kita bisa exit. Kita bakal coba fitur di driver ya. Jadi ini adalah role driver. Role driver ini seperti ini, terus sepertinya kayak tadi ya. Kita bisa lihat ini bisa update profil juga. Lalu kita bisa lihat historinya. Historinya ini yang dulu, ini pernah historinya usernya di sini. Lalu ya seperti itu saja. Kita bisa lihat all history kontak kami ya, seperti itu. Sebenarnya itu saja fitur-fiturnya. Kelebihan yang pertama yaitu sudah single page application, sehingga interaksi user lebih menarik dan responsif. Lalu kelebihan yang kedua yaitu backend-nya sudah menggunakan API serta menggunakan JWT atau JSON Web Token, sehingga lebih aman. Nah, API ini sangat berguna sekali apabila nanti kita akan, karena jadi API ini akan berguna sekali untuk nanti ke depannya, karena kan ini juga ada versi Android-nya, jadi bisa digunakan langsung API dari Laravel tersebut. Lalu untuk kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, kekurangannya ada beberapa minor bug yang belum dibetulkan karena sekarang sudah di-develop ke Android. Lalu bugnya yaitu ya seperti foto tadi tidak muncul kadang. Lalu yang kedua yaitu tampilannya menurut saya desainnya cukup jelek, kurang bagus menurut saya, karena saya pada saat itu masih awam sekali mengenai front end. Jadi menurut saya tampilannya kurang bagus. Penutupan, jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mahmud
selaku Kepala Bengkel Rekayasa Perangkat Lunak dari SMK Negeri 4 Malang, karena tanpa beliau saya tidak bisa melakukan prakirin. Lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak Edo selaku CIO dari SD Industri, serta Mas Alvan, Mas Rama, Mas Rizky, serta Mas Tagar yang telah membimbing saya selama prakirin. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Juga terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Lalu kita lanjut ke nilai plus selama prakirin. Jadi selama prakirin itu saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Saya jadi semakin sadar kalau ilmu saya itu sangat-sangat kecil dibandingkan orang-orang yang ada di luar sana, sehingga saya menjadi bisa lebih semangat untuk belajar hal-hal yang baru. Serta saya diajarkan juga bagaimana cara deploy, lalu banyak pokoknya, bagaimana cara bekerja dengan tim, bagaimana cara menggunakan version control, dan juga di tempatnya itu orangnya ramah-ramah. Nilai minusnya sama prakirin yaitu mungkin ketika kan sekarang sedang pandemi itu, sehingga apabila kita bekerja di rumah itu bebannya cukup berat karena di rumah cukup banyak gangguan, lalu kondisi internetnya juga kurang memungkinkan untuk melakukan WFH. Ya itu aja sih menurut saya, karena kalau di PKL di kantor gitu saya semangat banget gitu, karena banyak teman itu semangat, itu teman-temannya ramah juga, dapat teman baru, dapat ilmu baru, mentornya juga ramah. Ya sekian, itu saja menurut saya. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.